wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, dimanapun kalian berada, semoga selalu berada dalam lindungannya. Amin. Di sini aku mau berpendapat mengenai sebuah fenomena yang mana ini udah bukan menjadi rahasia umum lagi ya. Ini sudah sangat sering terjadi di sekitaran kita. Nah, sebelum aku jelasin topik pembahasan kita kali ini, aku mau mengutip salah satu kalimat dari Ustadz Hilman Fauzi. Kurang lebihnya itu seperti ini. Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan berarti yang lebih cepat itu lebih baik, begitu juga sebaliknya. Pernikahan itu jalan keberkahan, ibadah yang mengundang pahala kebaikan. Butuh persiapan yang signifikan untuk menjemput jalan pernikahan. Nah, dari kutipan ini udah kebayang dong ya bahwa topik yang mau aku bahas itu adalah tentang pernikahan. Pernikahan yang gimana? Pernikahan dini yang terjadi karena fenomena married by accident atau hamil di luar pernikahan. Gue sering diajak ke rumahnya pas lagi sepi, dan ini berlangsung lama. Ya, kalian tau lah kalau dua lawan jenis berduaan pasti yang di tengahnya itu setan. Dan setelah berjalan 1 tahun, gue naik ke kelas 3, dan dia udah lulus SMA. Kak Erik memutuskan kuliah di luar kota. Sampai suatu ketika ada yang aneh sama diri gue. Gue udah 2 bulan lebih gak dapet juga. Sumpah ini mimpi buruk. Gue tahu kalau sebagai remaja belasan tahun siklus menstruasi itu sering gak stabil. Tapi kalau diinget-inget kebiasaan gue sama Kak Erik, parno gue makin menjadi-jadi. Dan ketika gue coba tuh tes pack, hasilnya holy shit, strip 2. Ambiar. Gue nangis jadi-jadinya di dalam kamar mandi. Untung suasana rumah lagi sepi. Gue berusaha ngasih kabar ke Kak Erik yang lagi kuliah di luar kota. Kak Erik, kamu janji kan gak akan ninggalin aku? Tapi chat WA gue gak dibales, dirit aja juga enggak. Gue takut, gue bener-bener shock dengan ini semua. Akhirnya gue spam chat ke dia. Tiap pulang sekolah, gue selalu langsung pulang ke rumah. Gak main, gak nongkrong, bahkan gak keluar dari rumah. Gue yang awalnya suka pakai kaos mini-mini di rumah, mendadak gue ganti sama kaos oblong yang gede. Pas ditanya mama, Fani, kok tumben kamu pakai kaos kedodoran gitu? Gue cuma bisa ngeles, gerah mah, cuacanya panas banget. Dan mama berlalu gitu aja. Tapi gue yakin hal ini gak akan bertahan lama. Pelan-pelan, siap nggak siap, bokap nyokap pasti bakal tahu. Gue mulai minder ke sekolahan. Gue ngerasa ada perubahan yang signifikan di tubuh gue. Badan gue makin terlihat menggemuk, payudara juga bertambah membesar. Semua anak-anak mulai bicarain gue yang enggak. Saat makan malam tiba, dengan penuh rasa takut, akhirnya gue berusaha ceritain ini semua di depan bokap nyokap. Belum selesai ngomong, bokap udah marah. Dia emosi sampai gebrak meja. Nafasnya tersengal, matanya memerah menahan isak tangis. Nyokap geleng-geleng, gue ngerasain kekecewaan mereka. Seminggu kemudian, gue sama keluarga datang ke rumah Kak Erik. Di sana ada dia dan kedua orang tuanya. Dari pertemuan singkat ini, akhirnya kedua keluarga sepakat untuk menikahkan kita berdua. Gue berhenti sekolah karena kandungan janin gue udah tua, dan Kak Erik juga memutuskan berhenti dari kuliahnya untuk fokus mencari kerja. Tapi setelah menikah, bukan berarti semua masalah terselesaikan. Gue tahu ini berat, tapi kabar ini menyebar ke seluruh sekolahan. Nama gue ada di setiap pembicaraan mereka, Fani si super cantik hamil di luar nikah. Semenjak kita menikah dan dikaruniai momongan, Kak Erik bekerja sebagai crew store di salah satu toko sepatu di sebuah mall. Mungkin uangnya emang gak seberapa, tapi seenggaknya dia udah mau bertanggung jawab. Setahun setelah menikah, hubungan kita mulai merenggang. Kak Erik ternyata selingkuh dengan rekan kerjanya satu toko, dan kita akhirnya bercerai. Mungkin dia sudah menemukan kebahagiaan barunya. Gue jadi janda di umur 19 tahun. Sekarang anak gue umurnya udah 4 tahun di saat gue baru 21 tahun. Dan meskipun sekarang kita udah berpisah, Kak Erik tetaplah sosok ayah yang bertanggung jawab. Sekali dia kesini untuk bermain seharian dan menemani putri kecilku, Shiva. Gue berharap kalian gak bernasib sama kayak gue. Pesan gue please banget, jaga pergaulan. Jangan sampai kalian menyesal seperti gue. Kenikmatan sesaat yang akan mengubah hidup lu dalam sekejap. Hati-hati, di luar sana banyak cowok-cowok yang gak bertanggung jawab. Sebenarnya, nggak ada yang salah dalam pernikahan. Mau itu menikah di usia muda, usia remaja, usia dewasa, ataupun usia tua. Yang salah di sini adalah gimana cara kita menjemput jalan pernikahan tersebut. Udah bukan rahasia lagi kan ya kalau banyak pasangan muda-mudi itu yang menikah dikarenakan peristiwa hamil di luar nikah tersebut. Padahal usia mereka itu belum memenuhi standar kriteria pernikahan. Yang mana dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
Artinya, usia ini terjadi di taraf SMP dan SMA, yang mana masih rawan dan awam dalam menyikapi hubungan asmara. Kalau sudah terjadi, ya gimana? Mau nggak mau, orang tua si anak ini harus menikahkan anak mereka yang udah menyalahi norma. Kasarnya, itu menutup aib keluarga. Padahal anak mereka itu belum siap loh untuk membina rumah tangga, karena di usia anak ini, itu tuh masih cenderung untuk bermain dan bersenang-senang dengan teman sebayanya, bukan menanggung tanggung jawab seperti layaknya orang tua. Pernikahan dini, fenomena married by accident ini juga rawan mengalami kegagalan, dikarenakan mereka itu kan nggak siap nih lahir dan batin untuk menjadi orang tua. Yang laki-laki itu harus bekerja apa saja untuk menafkahi anak dan istrinya. Sedangkan si istri tadi, dia harus duduk di rumah, menjaga anak, dan mengurus rumah di usia yang terbilang masih sangat muda. Rumah tangga emang nggak lepas ya dari berbagai masalah, karena emang pada dasarnya itu nggak ada hubungan yang sempurna. Yang adem ayem terus itu tuh nggak ada. Yang udah kenal lama, usia cukup, finansial oke, itu aja masih bermasalah. Apalagi yang nggak ada persiapan sama sekali, plus masih seumuran jagung usia pernikahannya. Cekcok dikit langsung bilang, yaudah kita cerai aja. Karena emang mereka belum mampu memikul beban tanggungan yang seharusnya belum mereka tanggung. Pola pikir dan perilaku yang masih anak-anak tentu membuat mereka berpikir pendek. Nggak ada mereka tuh berpikir panjang. Ujung-ujungnya mereka harus menelan kenyataan pahit dari perbuatan yang mereka lakukan, yaitu perceraian. Nah, apa itu perceraian? Perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami istri akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga. Masing-masing tetap mempertahankan pendirian dan keinginan serta kehendaknya sendiri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga. Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan atau orang lain menyebabkan suatu masalah yang sepele itu menjadi besar, sehingga berakhir dengan sebuah perceraian. Nah, orang dewasa yang usianya itu udah mateng, itu aja masih berpotensi perceraian. Apalagi yang belum siap, udah kebayang lah ya bakalan gimana. Pesan aku nih buat teman-teman semua, buat adik-adik juga, terutama ini yang kalangan perempuannya. Jaga diri kalian baik-baik, jangan gampang tergiur sama yang namanya rayuan laki-laki. Karena kalau udah kejadian, yang banyak menanggung rugi itu perempuan, diri kalian sendiri. Dari segi apapun itu. Usia 13-17 tahun, itu emang cinta monyet lagi seru-serunya. Untuk mengantisipasi itu, batasi pergaulan kalian. Tingkatin ibadah, ikut kegiatan apa aja selagi ranahnya itu positif. Karena masa depan kita itu masih panjang. Masa depan kita itu tanggung jawab kita sendiri. Dan jangan sampai ini berakhir hanya karena nafsu semata. Oke, itu aja dari aku. Semoga bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya aku minta maaf. Sekali lagi, ini cuma pendapat nih ya. Jadi, kalau ada yang nggak setuju ataupun kurang setuju dengan pendapat aku, ya nggak masalah, itu hak kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.